Selamat malam semuanya. Hai. Malam hari ini spesial. Kita mau bikin terobosan terbaru di Satsupinjo Channel karena mau merubah kata-kata nongkrong yang tidak berfaedah itu jadi nongkrong yang berfaedah, ngumpul yang berfaedah. Makanya punya satu program. Punya satu channel gitu. Mau bikin satu channel gitu. Bukan channel ya, bukan. Punya satu channel itu yang isinya adalah podcast ngobrol sama teman-teman sekitar kita. Semoga juga bakalan ngobrol sama teman-teman di luar kota. Dari luar kota yang juga bakalan menginspirasi banyak orang. Kan gitu. Minum dulu, Bu. Sponsor Revive. Baik, karena ini adalah edisi pertama yang tidak terniat ya kan. Semoga ini bakalan jadi edisi yang akan menjadi tonggak silah. Awal dari semuanya gitu. Awal dari semuanya. Saya juga pakai baju tidur, tapi kan sebenarnya ini tuh temanya adalah tema teman ngobrol sama temen. Jadi mau bebas toh, mau ngobrol mau pakai baju apa itu oke gitu. Malam hari ini aku sudah kedatangan tamu. Sebentar saya nyontoh. Siapa namanya tadi? Ini salah satu timnya Satu Pintu yang punya banyak prestasi. Lumayan lah ya, Wak, prestasinya. Gerak dong itu. Namanya adalah Octavian Rifki Adlian. Assalamualaikum. Ya Allah. Gimana rasanya masuk ke channel ini yang tidak jelas arahnya tapi semoga ini berfaedah. Awalnya kita mau nongkrong ya, Wak. Awalnya sebenarnya sebenarnya tujuannya itu yang pertama, boleh cerita sedikit ya. Yang pertama itu adalah Cari makan. kita nggak punya uang, ya kan? Ini tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 19 Maret. Ya. Tanggal 19 Maret adalah tengah-tengah tanggal tua dan muda, ya kan? Itu udah yang nggak ada uangnya. Habis itu kita mau nongkrong, akhirnya kita bikin makan mie aja. Terus habis itu menghasilkan ide kreatif yang seperti ini. Saking kreatifnya kita sampai bajunya ya. Ya, apa adanya. Okta, selamat malam. Malam. Gimana kabar? Kok nervous ya? Kita tiktakan dulu biar kamu nggak nervous. Coba 1, 2, 3. Start. Kita kompak ya. Bener. Satu pintu kan emang anaknya kompak-kompak. Oh ya, oke. Kita promosi Anda. Apa begini? Hah? Orang gini, yang ini. Yang mana? Kemarin ya. Dari lawas. Ini kayaknya kurang ya maklum ya teman-teman. Tempatnya kecil, orangnya gede. Oke, teman-teman, kita bakal Nge-review. Nge-unboxing apa nge-review? Kita akan ngupas semua kisahnya si Okta. Karena aku pernah dengar si Okta ini dulu pernah dibully. Nanti boleh ya nanti di slide gitu ya wajahnya Okta yang dulu terus wajah sekarang di sini pokoknya di sini lah ya. Nanti bakalan kita up kalau si Okta itu pernah gemuk, pernah jelek, sekarang juga Masih jelek. aku seneng. Oke, tak. Terakhir prestasinya adalah sebagai runner up kedua dari Pemuda Pelopor Banyuwangi. Sebenarnya itu aku nggak ngerti Pemuda Pelopor itu apa. Kamu sebagai pelopor apa coba di Banyuwangi? Nggak ada kan, Tak? Ada. Oh, ada. Apa emang? Jadi acara itu acara itu. Nggak usah pakai kali ya. Acara itu nervous loh ini. Oh ya. Jadi acara itu diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu setiap tahunnya pasti ada. Nah, itu ada beberapa bidang, diantaranya aku ikut daftar di bidang pelopor pariwisata kebudayaan. Pelopor Sumber daya alam, pariwisata dan kebudayaan.
Jadi gitu. pelopor pemuda untuk mengembangkan pariwisata dan kebudayaan yang Tapi ada di sebenarnya Banyuwangi. lomba itu sebenarnya bukan hanya ke pariwisata sama itu kan? Enggak. Maksudnya bisa ke seluruh Ada bagian. di sektor pendidikan juga ada. Kenapa kamu memilih ke pariwisata? Nah, waktu itu aku memilih ikut di bidang pariwisata dan kebudayaan sumber daya alam itu karena aku bergerak sekarang ke desainer. Oke, oh iya, si Octavian ini, oh tuh kamu ngomongin Octavian tuh gitu ya. Si Okta ini tuh juga punya satu brand batik di Banyuwangi. Dia juga jadi salah satu desainer, masuk ke apa itu namanya? Komunitas desainer Banyuwangi. Masuk ke komunitas desainer Banyuwangi yang punya brand namanya Dugong. di sini nanti dia bayar bajunya host di sini nanti. Terus habis itu Jadi aku ingin mengangkat dari desainer itu batik kebanyakan anak-anak muda itu mindsetnya pakai batik itu pakaian orang tua. oh iya benar. Nah, jadi di sini aku mau meloporin anak-anak muda kalau pakai batik itu kita lebih kecil lagi loh. Sekarang batik sudah dari dewasa, anak-anak semua sudah pakai batik dan modelnya nggak monoton kemeja, kebaya. Sekarang Bikini juga bisa ya? Sekarang celana dalam juga bisa kan? Sekarang dari batik. Nah itu satu. Terus yang kedua tugasnya ternyata di acara itu bukan hanya mengajak, tapi kita juga membangun lapangan pekerjaan Untuk anak-anak muda yang ada di sekitar rumah pertama. Oh, yang sekitar rumah dulu. Jadi seharusnya aku harus punya lahan untuk membuat rumah batik. Oh, jadi di sana nanti diajarin anak-anak untuk membatik dulu. Terus mendesain baju. Nah, itu yang namanya pemuda pelopor. Oke, jadi memang yang memberikan edukasi ke banyak orang, terutama yang di sekitarnya dulu sampai bisa membentuk lapangan pekerjaan gitu ya. Itu yang dicari sih. Tapi sebenarnya Okta kan yang prestasinya kan bukan hanya itu ya. Bukan. Boleh disebutkan? Dari mana? Dari kecil mungkin ya. Lomba nyanyi sekampung RT Ya dari kecil sudah ada prestasi kok. Sombong banget. Sebagai Jadi kecil waktu itu kelas 6 SD aku sudah pernah ikut pemilihan AVI Junior. Yang waktu itu seaudisi sama Samuel Rizal. Nah, yang kecil yang gendut anaknya. Jadi nama jenenge Samuel pokoknya kan. Jadi waktu itu audisinya di Jakarta masih jurinya Mbak Tri Utami. Penyanyi gigi itu siapa? Arman. Nah itu dulu aku pernah ikut tapi nggak lolos. Tapi prestasi loh itu di Jakarta. Benar. Karena kan udah dipilih dulu dari Surabaya. Dari Surabaya. Terus baru dibawa ke Jakarta. Meskipun menjual segala sesuatu yang ada di. Jujur ya, Wak. Ya kan namanya jujur perjuangan. Saya bilang. Perjuangan loh itu, perjuangan loh. Iya terus. Setelah itu masih SD SMP itu mengikuti lomba-lomba nyanyi aja. Terus masuk ke SMA, kebetulan SD SMP itu badanku lebar. Itu yang nanti kita akan tunjukkan ya. Lebar, masih jadi anak pemalu ya kan, karena gak pede. Terus masuk ke SMA tambah lebar. Karena waktu kecil orang tua bilang gendut lo tambah ganteng ya kan? Oh iya. Karena waktu itu anak ya. EDW soalnya, anak EDW. Jadi lama-lamaan ke SMA mulai tumbuh malu lah ya kan. Tumbuh kemaluan bukan? Tumbuh malu lah. Rasa malunya sudah ada. Jadi nggak pede mau ikut ini nggak pede. Kebetulan waktu SMA ada, biasanya kan kalau SMA itu ada pemilihan putra putri sekolah. Nah itu aku pernah mau ikut tapi ditolak karena gendut. Nah dari situ aku memotivasi diriku, aku harus bisa berubah. Juaranya prestasinya berarti dapat apa? Sebenarnya setelah SMA ya berarti dapat prestasi. Masuk ke Jebeng Tulik juga. SMA nggak ikut Jebeng Tulik karena itu tadi nggak pede. Oh iya. Baru lulus SMA baru ikut. Nah, 2016. Sama kameramen ya? Iya benar. Satu bangku lagi. Kalah. Mantan sahabat ya. Iya mantan. Tetap ya kita nanti bahasin tentang mantan sahabat. Terus jadi dari Jebeng Tulik itu juga banyak pelajaran yang diambil sih sebenarnya karena aku juga masuk sampai semifinalis. Nah, dari sana itu juga sudah banyak pelajaran yang bisa saya terapkan lagi ke depannya. Jadi 2016, 2017 kameramen kenapa?
2017 vakum, nggak ikut apa-apa, menyembunyikan diri maksudnya. 2018 baru memunculkan diri dengan Juara dengan Manhunt. body yang baru, kan glow up maksudnya. Tapi glow tetap up. aja sih, Tetap aja. yo elek. Oh, iya. Tapi kan prestasi, Nah, dia udah benar-benar. juara Manhunt. Jadi 2017 itu bagaimana caranya aku bisa merubah diri saya menjadi Okta yang baru dengan Sampai sekarang ya? olahraga. Niat awal tuh menurunkan badan dari 130 badanku. 2017 itu mampu menurunkan sampai 75 kilogram. Nanti kita share ya. Kuncinya apa aja tuh dia? Dan akhirnya Nggak makan kali dia ya. nggak makan nasi. Terus Dan akhirnya 2018 Akibat persahabatan. iya, akibat persahabatan pecah. Karena sahabat saya yang dulu itu mesti kalau lapar langsung jemput. oh gitu Karena ya. pecah ya akhirnya yang Oh nggak iya makan. iya benar. Bukan karena wanita ya, Pak. Bukan. Nah, oke. Kita skip aja deh. Jadi Terus 2018 mulai mau ikut ajang. Kebetulan langsung ikut ke Jawa Timur. Jawa Ke Jawa Timur. Timur yaitu ke Mister Indonesia Jawa Timur 2018. bukan Manhunt itu ya, Bukan, masih 2018. Oh, Mister Indonesia. Nah, yang Jawa Benar. Timur tempatnya waktu itu di Jember kalau nggak salah ya di Jember. Itu dengan modal tekad karena sudah pede, merasa pede, badan sudah agak Oke. kurusan. Terus ada sesuatu yang sudah dihilangkan. Pakai behel. Waktu itu karena gigi saya waktu itu dibully gendut, moncong ya kan. Oh, iya, iya. Tapi masih sini sebenarnya. Terus apa lagi tadi ya? Hitam, gendut. Iya, pokoknya itu Ya, udah itulah, wes, ya. sampai Nama akhirnya di buliannya ya. Mister Indonesia juara. Di Miss Indonesia menjadi juara Mister Sosial Media 2018. Oke, Mister Sosial Media 2018 di Mister Indonesia. Sama favorit. Sama Mister Favorit, Mister Indonesia Favorit. Terus habis itu Udah. Manhunt, Setelah toh? itu 2019 aku ikut Menhan itu. Manhuntnya juara berapa? Di Menhan kebetulan dari ajang yang 2018 itu beda regional director kan. Kalau yang Mister ini di Jember, kalau Menhan di Malang. Oke. Jadi yang di Menhan itu aku ikut juara 3 Menhan Jawa Timur 2019. Artis lu. Nah, dari sana semakin semangat untuk menjadi Okta yang baru dan memotivasi yang lain. Jadi dari itu, karena kalau sudah masuk juara 3 itu kan ada kontrak. Kontrak selama 1 tahun untuk memotivasi yang lain. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan. Tetapi waktu kontrak itu nggak lama karena seminggu setelah acara yang di Malang, Jatim, langsung ditunjuk untuk berangkat ke nasional. Oh ya. Di ajang Putra Indonesia 2019. Itu tempatnya di Yogyakarta. Jadi dalam waktu 7 hari, Karantina. 7 hari itu untuk mempersiapkan berangkat Oke. ke Jogja. Karena udah dari awal itu tadi ya. Tapi dengan persiapan yang minim, sebenarnya kalau karantina nasional itu 7 hari itu nggak cukup karena menyiapkan materi dan lain-lain, nasional kostum, dan dengan nekat terus berangkat ke Jogja. Dari Jogja ikut karantina, ketemu dari kota-kota Jakarta, Bandung. Jadi dari sana masuk lagi juara 3 nasional di Putra Indonesia 2019. Oh hebat. Ya nggak ngerti ya. Oh Mbak, iya ya. iya. Oke. Hoki paling ya. Terus, oke. Ben gak lali oh. Terus dari nasional itu masih harus kontrak lagi. Sebenarnya juara 1, 2, 3 itu mau dikirim ke internasional. Jadi kebagian waktu itu aku juara 3, karena juara 3 kebagian dikirim ke internasional di Mr. Landscape Internasional 2019. Tetapi karena Mbak Rona datang di bulan Akhirnya nggak jadi. Maret. Oh, corona berapa? 2019? 2020? 2000 berapa ya? 20 maksudnya berangkatnya Maret. Berangkatnya harusnya 2020. Maret. Keringgingan, Wak. Jadi nggak jadi, akhirnya jabatannya melanjutkan sampai tahun ini
Dan belum ada pemilihan Belum lagi. ada pemilihan lagi. Sampai akhirnya ada lagi si pelopor itu Nah, tadi benar sekali. yang terakhir. Luar Dia biasa nggak itu sampai. banyak banget ya berarti prestasinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah melalui proses yang panjang dan masa-masa SD, SMP, SMA yang itu kalau udah gemuk begitu sampai kamu nggak percaya diri berarti ada something yang bikin kamu aku harus nih kayak harus kurus nih. Dibully. Banget itu dibully. Oh dibully sampai sekarang itu kalau misalnya ketemu sama orang yang ngebully itu cuma itu sih nggak aku gitu. Ya sombong, Mak. Ya, Oh ya, ya harus sih namanya hidup itu harus sombong karena kata-kata sombong itu nantinya bakal siapa tahu itu bisa jadi benar. doa. Cuman pokoknya sombongnya yang baik, yang Benar. positif gitu. Emang dibully sama siapa disebutkan di sini? Jangan ditit ya Oh kan. gitu. Oh iya. Mengalami pembulian di SMP atau SMA? Pembulian tuh mulai SMP, SMA. Kebetulan SMP, SMA sama anak yang bully itu selalu satu sekolah. Nah, Nah. satu kelas, satu bangku, enggak. Enggak, beda kelas, dia F, saya A. Karena kan aku pintar. Tapi nggak melalui pembulian yang kenceng banget yang sampai kayak yang sekarang di drakor-drakor itu Enggak kan ada sih, yang pembulian yang sampai disiram lah, di Enggak, inilah, di kalau- itulah gitu. Pembuliannya dalam bentuk apa ya? Mengejek gitu loh. Oh, ngolokin aja. Enggak mungkin. Aku yang susah. Terus, Ya udah, waktu itu cuma diejek-ejek. isunya lucu ya. Ih, Mutiara Timur ya. Terus kenapa? Dibully ejek berapa orang sih kira-kira yang ngebully waktu itu? Kebetulan dia punya geng. Gengnya ada berapa orang? 10, Ini kayaknya kalau misalkan dia yang ngeliat kerasa nih. 10, 11, 12-an lah. Kalau dulu kan zamannya anak geng-gengan atau SMP, SMA. Sampai sekarang sih sampai kalau sekarang, ngomongin tapi geng-gengan. kalau sekarang sih geng-gengannya nggak separah dulu kan. Kira kita aja yang nggak masuk ke dunianya benar. mereka gitu. Kalau kita masuk ke SD, SMP, SMA, terus ngeliat anak-anak gengan ya mungkin mereka juga melakukan pembulian. Kita aja yang nggak ngerti. Terus dibulinya cuman olok-olokan ya? Iya. Atau pernah di-judge kayak gini nggak? Di-judge kayak, oh kamu karena kamu gendut nih kamu nggak mungkin tuh kepilih kayak gitu. Ih goblok, ngapain kok kesana? Apa ikut lomba-lomba itu kan kamu gendut dan segala macam itu sama kayak gitu nggak? Di-judge gitu loh, kayak dikutuk gitu loh. Kalau kayak gitu sih ada tetangga sih sebenarnya. Tetangga. Lebih ke tetangga lagi Tetangga ya. rumah. Mm-mm. Lah modelnya kayak ngono lo masa kira jadi artis, Mas. Kayaknya juga nggak kepengen jadi artis, maksudnya terkenal gitu loh. Ya sekarang ya dia hanya terdiam, termenung, terdiam, hanya bisa diam, Oh ya gitu kan? ya. Sudah dibalas dengan emang balas dendam yang terbaik itu adalah dengan prestasi. Benar. nggak sih? Benar. Apa yang dirasain waktu itu? Waktu itu merasa kalau diriku sendiri sih, ya emang aku gendut, emang kenapa? Tapi nggak selamanya orang itu akan stick seperti itu. Itu kan berarti kalau sudah mengalami pembulian berarti kan sudah mengalami yang namanya down mental. Bener gak sih? Bener. Kalau sudah down mental biasanya orang tuh satu trauma yang gak mau sekolah lah. Itu pernah gak ngalamin yang Enggak, gak kalau itu pernah mau enggak sekolah sih. gak? Enggak. Berarti kuat ya Wak mental Wah, Anda? kuat banget. Nggak terlalu yang sampai bener-bener yang butuh apa nih kayak ke psikiater karena udah sering dibully gitu. Nggak perlu, nggak penting ya. Nggak perlu ada pembelaan dari orang tua juga. Enggak sih, enggak sampai membawa orang tua kan. Oh, Nggak gitu. bawa truk nggak usah. Oh enggak. Oh berarti cuma dibully waktu di sekolahan itu Iya, aja ya. benar-benar. Impiannya nih, kira udah tercapai beberapa prestasi, terus juga sudah punya dugong batik, terus sekarang juga mengelola pusat batik Jadi untuk teman-teman yang ada di Itu Banyuwangi. promosi lah dia itu. Kalau cari batik langsung aja ke tokoku di Pusat Batik Banyuwangi. Impian apa lagi yang kurang menurut Oka? Impian, kebetulan impiannya terbesar saat ini menikah. Kurang berapa bulan lagi, Wak? Amin. Lulus ya, Wak? Jadi laki ya, Wak? Lulus dari dulu loh ya. Ada loh masih. Itu juga termasuk bulian sih sebenarnya. Karena dianggap Karena ini dulu, ya. anak pageant kan pikiran orang-orang pageant cowok itu kebanyakan gini ya kan, tit ya kan. Padahal tidak semua pageant cowok itu gini. Mau yang tergantung seperti itu ya? Anaknya bisa menahan diri atau enggak. Oke. Itu juga jadi pembelajaran sih. Tengeng bawa. Oke. Terus impian belum dijawab impian. Impian
Kalau saat ini kan Menikah tadi. menikah, Kalau untuk usahanya? usaha kebetulan kan saat ini masih memegang kan, bukan hak sendiri. Ada memegang. Memanajerin maksudnya ya kan, Ya Allah. Astagfirullah, saya berjilbab doang. Terus Impiannya pingin buka sendiri. Jadi apanya yang dibuka? butik. Oh, butik. Oh, iya, dijelasin dong. Jadi dari Karena rencana pingin punya rooftop lantai 3 Oh, lantai 3 kayak kan ya kemarin. Heeh. Jadi bawa kafe dugong, atas butik dugong, atas ya rumah Anji Dugong. Itu kayaknya harus ditit. Enggak keras kok tadi. Enggak. Dugong. Ya. Tapi emang namanya mimpi itu harus besar. Bener. Biar bisa memacu kita untuk tetap terus berjalan tanpa melihat ke belakang. Bener. Iya, boleh lah melihat ke belakang asal itu jadi pelajaran. Boleh memberikan pesan buat orang-orang yang sudah pernah dibully atau yang diremehkan dan segala macam. Pesennya cuma sedikit sih, jadi jangan pernah dengerin apa omongan orang lain tentang kita, karena kita harus bangga sama diri kita sendiri, karena orang lain belum tentu punya sesuatu yang kita miliki. Kita harus bangga sama kita sendiri karena setiap orang punya apa namanya, kemampuan yang berbeda-beda, punya kelebihan yang juga berbeda-beda. Okta, terima kasih. Semoga itu juga menginspirasi semua teman-teman yang sudah melihat channel ini. Jangan lupa ke pusat batik itu tadi. Jangan lupa beli batiknya Dugongs juga, ya kan? New collection busana muslim batik ya. Oh. Spesial Ramadan. Oh iya. Sama kayak Mesora juga. Oh iya, aku dapat. Wis duwe kok, Pak. Oke teman-teman, terima kasih buat semua yang nonton. Kalau misalkan mau komen, silahkan komen. Like jangan lupa, subscribe juga jangan lupa. Kita bakalan cari teman atau bintang tamu lagi yang lebih menarik lagi. Kalian juga bisa komen. Kira-kira mau siapa bintang tamu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.